Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suci Ramadhani. Saya berasal dari 2SIC. Pada pertemuan 11 kali ini saya akan menjelaskan tentang pagination, filter, dan search. Nah, sebelum itu di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu pagination. Pagination merupakan fitur yang membagi data menjadi beberapa halaman, misalnya menampilkan 10 data per halaman, agar halaman tersebut menjadi lebih cepat dan data tidak ditampilkan sekaligus. Nah, di sini saya sudah membuat pagination pada controller jenis surat. Pada bagian function index saya sudah membuat pagination sebanyak 5 data yang akan ditampilkan. Tetapi kalau kita nampilin ini aja, ini tuh bakal tampil hanya satu halaman. Jadi kita tambahin linknya, link halaman paginationnya di view bagian indeksnya jenis surat nih. Kita bakal letak tuh di bawah tabelnya ya, tabel codingan tabelnya ini. Nah, kita letak paginationnya, linknya di sini. Nih. Pagination Bootstrap min 5. Ini bakal ada 5 halaman gitu. Per halamannya tuh nanti ada 5 data. Karena kan tadi saya letak paginationnya di jenis surat ada 5 kan. Selanjutnya saya juga udah buat di pengajuan controller paginate-nya pada bagian function index sebanyak 10 data yang akan tampil di satu halaman. Terus pada bagian indeksnya saya sudah menerapkan juga linknya. Nih, pagination Bootstrap min 5. Lalu pada user controller saya juga sudah menambahkan pagination-nya. Kalau pada user controller tuh hanya ini saja tampilan function index-nya. Tidak menggunakan paginate. Sedangkan pada ininya, pada bagian view-nya saya tetap menambahkan pagination link-nya. Setelah itu saya sudah menambahkan di bagian warga controller pada bagian function index-nya juga. Ini berarti enggak nih. Selanjutnya pada bagian user controller, tampilan indeksnya seperti ini. Dia tidak menggunakan banyak data paginate-nya karena kita menggunakan seeder ya. Warganya juga sama seperti itu, tapi pas di view indeksnya kita gunain link pagination-nya tetap. Seperti user nih. Nih tetap ada link pagination-nya. Terus di bagian warga juga seperti itu. Nih, link pagination-nya. Nah, selanjutnya ada yang namanya dengan filter. Filter itu umumnya data yang tampil dapat difilter sesuai dengan kebutuhan agar dapat menampilkan data lebih spesifik. Sebelumnya saya sudah menerapkan filter pada jenis surat pada bagian model. Nah, ini pada bagian modelnya public function scope filter, builder, query, $request, array, filterable, columns, terus titik 2 builder. Fungsi scope filter ini adalah fitur local scope di Laravel yang digunakan untuk menyaring data secara otomatis berdasarkan input filter dari user. Fungsi ini tuh menerima daftar kolom mana saja yang boleh difilter, lalu mengecek satu persatu apakah kolom tersebut diisi pada request. Jika kolom tersebut tidak ada nilainya, fungsi akan menambahkan kondisi where ke query, sehingga data hanya ditampilkan sesuai pilihan filter pengguna. Dengan cara ini, proses filter menjadi rapi, otomatis, dan tidak perlu menulis banyak kode di filter di controller. Lalu pada bagian indeks jenis suratnya juga ada bagian form filter di plus search. Nah, di sini tuh bagian kode ini tuh membuat sebuah form get yang digunakan untuk mengirimkan nilai filter atau pencarian ke halaman jenis surat .index. Metode get ini dipakai agar nilai filter tampil di URL sehingga data bisa difilter berdasarkan input tersebut. Form ini diletakkan di dalam div-nya class row supaya semua input filter seperti drop down kode, input search, dan lain-lain tersusun rapi dalam satu baris menggunakan sistem grid. Bootstrap form ini menjadi tempat user memasukkan filter sebelum data ditampilkan.
Nah, selanjutnya kita akan menambahkan fitur search. Untuk menambahkan fitur search, kita akan menambahkan form inputan beserta tombol search. Nah, di sini kebetulan saya sudah menambahkan search pada model CRUD semuanya, jenis surat, pengajuan, user, dan warga. Pada jenis user, di sini menggunakan function scope search. Fungsi scope search ini digunakan untuk melakukan pencarian kata kunci pada beberapa kolom sekaligus. Cara kerjanya itu yang pertama, fungsi mengecek apakah input search ini diisi oleh user. Lalu jika terisi, fungsi membuat query pencarian dengan like pada setiap kolom yang ada di daftar pagar dollar columns ini. Lalu pada OR ini dipakai agar kata kunci cocok di kolom mana saja, misalnya di bagian alamat atau email atau nama. Terus semua kondisi ini dibungkus dalam satu group where agar pencarian lebih terstruktur. Setelah selesai, fungsi mengembalikan query yang sudah diberi kondisi pencarian. Lalu pada bagian pengajuan, bagian search-nya ini sama aja sih. Fungsi ini itu juga sama dipakai untuk melakukan search pada beberapa kolom sekaligus. Jika ada input search dari request, query akan menampilkan kondisi or like ke semua kolom yang kamu tentukan. Jadi sama aja ya, yang user sama pengajuan terus warga sama-sama menggunakan function scope search. Lalu sekarang kita coba pergi ke bagian indeks jenis suratnya. Nah, ini bagian indeks untuk jenis surat untuk search-nya. Bagian ini tuh membuat kolom pencarian input search akan dikirim lewat metode get. Sini kita menggunakan metode get. Lalu tombol submit menjalankan pencarian. Jika sedang ada keyword, tombol clear muncul untuk menghapus nilai search dan mengembalikan halaman ke kondisi awal sebelumnya. Lalu kita pergi ke bagian pengajuan indeks. Nah, di sini ada search-nya. Nah, bagian ini tuh membuat fitur pencarian di halaman pengajuan. User mengetik kata kunci pada input search, lalu menekan tombol berbentuk ikon pencarian yang pakai kaca pembesar tuh untuk mengirim pencarian. Jika sedang ada kata kunci yang dicari, tombol clear muncul. Tombol ini mengarah ke pengajuan indeks untuk menghapus pencarian dan mengembalikan data seperti semula. Lalu pada bagian user, sama juga kurang lebih. Kode ini tuh membuat fitur pencarian data warga dengan input teks. User bisa mengetik kata kunci seperti nama, nomor KTP, pekerjaan, telepon, atau email kalau mau mencari. Saat tombol kaca pembesar, ikon kaca pembesar ditekan, form akan dikirim memakai metode get dan sistem menampilkan data yang sesuai dengan kata kunci tersebut. Selain itu, ada tombol clear yang hanya muncul jika ada salah satu filter aktif. Tombol ini berfungsi untuk menghapus semua filter dan mengembalikan tampilan data ke kondisi awal dengan mengarahkan kembali ke root warga. Pada warga ini. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke webnya. Ini pada halaman dashboard. Nah, ini pada pengajuan surat. Nah, di sini nih kita menggunakan fitur pagination-nya. Nah, di sini kita coba aja ya statusnya diproses, coba. Siapa ya? Nah, ini kan yang bakal cari, karena kan kita mintanya diproses sama semua surat keterangan usaha. Coba kita cari namanya. Baktiadi Samosir misalnya. Nah, tuh. Nih bakal keluar dia yang Baktiadi Samosir. Coba kita clear lagi kan. Nah, dia balik lagi ke seperti sebelum dicari. Gitu ya, coba kita coba yang menunggu coba. Nanti kalau keluar tuh yang mana aja yang nunggu. Nih. Keterangannya coba kematian.
Nah, ini nih, saya bakal keluar. Coba kita ke bagian data warga. Kita cari coba kayak yang Yance nih ya. Nah, tuh, bakal keluar kan yang namanya Yance. Coba kita ke data user. Kita coba nih, pindah-pindah halaman ya. Nih, pindah ke halaman selanjutnya. Coba ke halaman 8. Nah, kan? Urutannya coba kita yang terbaru deh. Nih, tadi saya sudah nambahin nih bagian admin. Coba clearkan lagi. Nah, sudah balik ke seperti semula. Ini sesuai urutan yang kita input tadi kan. Kalau jenis surat, hampir dia semuanya nggak jauh beda sih. Karena kita nerapin ke CRUD-nya semuanya ada pagination, filter, sama search. Nah, ini dia. Coba SKK. Nah, jadi udah berhasil lah kita terapin fitur pagination, search sama filternya. Mungkin pada pertemuan 11 kali ini hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.